Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nuraini dari D3 Kebidanan Stikes Bakti Husada Mulia Madiun. Di sini saya akan sedikit memberikan KIE mengenai persalinan. Untuk yang pertama, pengertian persalinan menurut WHO adalah proses fisiologis dimulai kontraksi uterus dari pembukaan serviks dan pengeluaran janin serta plasenta. Persalinan normal terjadi secara spontan dengan usia kehamilan 37 sampai 42 minggu dan beresiko rendah. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Yang pertama ada pases, yaitu jalan lahir. Yang kedua ada power atau his dan mengejan. Yang ketiga ada Passenger atau janin, plasenta atau ketuban. Untuk selanjutnya dari bentuk persalinan sendiri, itu ada beberapa, yaitu yang pertama persalinan spontan dilakukan sepenuhnya dengan kekuatan ibu sendiri. Untuk yang kedua, persalinan buatan dibantu tenaga luar seperti forcep ataupun sesar. Untuk yang ketiga, persalinan anjuran kekuatan persalinan dirangsang dari luar, misalnya memecahkan ketuban, mengurangi keregangan otot rahim, stimulasi hormonal oksitosin, dan juga tindakan operasi. Untuk yang selanjutnya ada 5 benang merah dalam persalinan. Yang perlu kita perhatikan ada keputusan klinik, yaitu di mana proses penentuan asuhan melalui pengumpulan data, diagnosis, penata laksanaan, dan evaluasi. Untuk yang selanjutnya ada asuhan sayang ibu. Yang selanjutnya ada pencegahan infeksi, pencatatan, dan juga rujukan. Untuk selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai tanda-tanda persalinan. Yang pertama ada kontraksi uterus atau seringkali disebut dengan HIS, yakni nyeri teratur di bagian punggung perut internal makin pendek, kekuatan makin besar, dan menyebabkan pendarahan dan pembukaan serviks, dan juga adanya penipisan dan pembukaan serviks ditandai dengan keluarnya lendir dan juga darah. Untuk yang selanjutnya ada bloody sow, yaitu di mana lendir bercampur darah akibat lepasnya selaput janin. Nah, yang keempat, ada ketuban pecah rini. Keluarnya cairan ketuban biasanya itu diikuti persalinan dalam waktu jangka 24 jam. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisiologis persalinan, yakni ada uterus, kontraksi dimulai dari fundus, dan penebalan mendorong bayi, sehingga menjadinya penipisan dan melebar. Nah, untuk selanjutnya ada bentuk rahim. Sumbu panjang itu bertambah melintang berkurang, mendorong bayi ke pintu atas panggul. Yang ketiga ada ligamentum, atau di mana menahan fundus, mengarahkan sumbu rahim sejalan dengan jalan lahir. Untuk selanjutnya ada serviks, ini pembukaannya sudah lengkap hingga 10 cm. Dan selanjutnya ada vagina dan dasar panggul yang sudah meregang, itu dapat beresiko robek dan juga terjadinya pendarahan. Baik teman-teman, kita lanjut untuk yang selanjutnya, yakni di mana ada tanda bahaya pada saat persalinan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada pendarahan lewat jalan lahir. Yang kedua ada ibu mengalami kejang. Yang ketiga ada air ketuban yang berwarna hijau dan juga berbau. Yang keempat ada tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Yang kelima, ibu tidak kuat untuk mengejan. Dan juga yang keenam, ibu merasa gelisah saat mengalami kesakitan yang hebat. Itu adalah salah satu tanda bahaya dari persalinan. Baik, untuk tahapan dari persalinan sendiri, di sini saya akan menjelaskan mulai dari kala 1 sampai dengan kala 4. Pada kala 1 itu adanya terjadi pembukaan kontraksi pada serviks, itu akan membuka 10 cm hingga 10 cm, yakni ada dua fase, yakni di mana fase laten, yakni pembukaan kurang dari 4 cm dalam jangka waktu kurang lebih 8 jam. Untuk yang kedua ada fase aktif. Fase aktif ini terjadi pembukaan dimulai dari 4 sampai 10 cm, kurang lebih 6 jam. Untuk yang selanjutnya ada kala 2, pengeluaran janin.
Pada kala 2 ini, pembukaan lengkap hingga bayi lahir kurang lebih 2 jam pada primi ataupun 1 jam pada multi. Untuk tandanya sendiri, ibu merasakan ingin meneran, hisnya juga kuat. Untuk yang ketiga, yakni kala 3, di mana terjadinya pengeluaran plasenta. Bayi lahir hingga plasenta keluar kurang dari 30 menit. Untuk tandanya sendiri, uterus bundar, tali pusat semakin memanjang. Untuk kala 4, yakni di mana fase pengawasan, yakni 2 jam pasca persalinan. Kita melakukan pemantauan kontraksi rahim dan juga pendarahan, memeriksa kandung kemih, adanya luka perineum atau tidak pada ibu, dan juga memeriksa kondisi ibu dan janin. Mohon maaf, memeriksa kondisi ibu dan juga bayi apakah dalam keadaan baik. Untuk selanjutnya, di sini saya juga akan memberikan KIE mengenai kebutuhan dasar pada persalinan. Yang pertama, oksigen. Dipastikan suplai oksigen adekuat untuk ibu dan juga janin. Untuk yang kedua, cairan dan nutrisi asupan cukup untuk energi, hindari hipoklemia dan dehidrasi. Yang ketiga, ada eliminasi, yakni menganjurkan berkemih setiap 2 jam untuk menghindari hambatan pada persalinan. Yang keempat, itu ada menjaga kebersihan. Jadi diharapkan selalu menjaga kebersihan genitalia dan tubuh untuk kenyamanan dan juga mencegah terjadinya infeksi. Untuk yang kelima, yakni ibu diharapkan bisa istirahat, yakni memberikan kesempatan relaksi di sela kontraksi supaya ibunya tidak merasa kelelahan. Untuk yang keenam, yakni memberi posisi dan ambulasi, yakni memberi posisi nyaman kepada ibu. Untuk yang ketujuh, yakni pengurangan rasa nyeri. Jadi menggunakan teknik atau juga menggunakan relaksasi dan mendukung dukungan emosional untuk mengatasi rasa nyeri pada ibu pada saat persalinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit konseling mengenai persalinan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.